Saudaraku, kamu benar-benar ingin sekali. Hotel ini tidak bersih. Belasan tahun yang lalu, ini adalah gedung karyawan pabrik linen. Kemudian terjadi kebakaran. Banyak yang meninggal, semua tahu di sini berhantu. Kemiskinan jauh lebih menakutkan daripada hantu. Lagi pula, apa yang kamu tawarkan kepada orang lain? Uang tapi mengorbankan nyawa, kan? Masuk dari sini adalah cabang utama Jalan Wangkuan. Kamu bisa pergi sendiri. Ingat jika kamu mengalami sesuatu yang aneh. Hubungi saya segera. Jika ada tamu datang, aturlah mereka untuk menginap. Kamar di lantai 2 dan atas tidak dibuka untuk umum. Kamu sudah ingat semua? Hotel sebesar ini hanya membuka satu lantai? Kenapa banyak sekali pertanyaan? Ingat apa yang saya katakan. Sudah diingat, Manajer Chen. Tepat pukul 12. Jangan sekali-kali pergi. Ke lantai 4 dan 5. Jangan sekali-kali pergi, jika tidak. Apakah hotel ini dihantui? Saya tidak percaya. Anak muda masih terlalu muda. Semua orang yang datang sebelumnya mengatakan mereka tidak takut pada hantu. Tapi beberapa hari kemudian mereka semua pergi. Yang saya cari adalah hantu. Ada apa? Mengapa tidak ada suara? Anak muda? Jangan takut, saya datang untuk hiburan. Ini hantu. Buka satu kunci untukku. Ini darah. Apa yang dibawa kakek di dalam tasnya? Kakek, KTP-MU jatuh. Aku bawakan KTP-MU. Kakek. Maaf. Saya tidak sengaja. Kamu orang baru, ya? Bagaimana bisa masuk ke kamar tamu sembarangan? Saya mengantarkan KTP untuk tamu. Apakah ada yang check-in? Kenapa saya tidak melihatnya? Ada, kok. Kamu menemukan KTP ini di mana? Saya menemukannya di lobi, kepunyaan tamu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Cepat pergi dari sini. Ah. Dia kenapa lagi? Kamu kenapa tegang? Kamu tahu tidak? Tadi orang tua itu sama sekali bukan manusia. Tidak mungkin. Aku baru saja berbicara dengannya. Apakah dia tadi menyebutkan tas anyaman? Itu benar. Dia, memang dia. Sebenarnya mau bilang apa? Bukankah biasanya tidak memberitahumu untuk tidak melayaninya? Apa ini? Tentu saja ini Abu. Orang tua yang tadi adalah salah satu yang dibunuh tahun lalu. Semua resepsionis yang menerimanya tidak ada yang berakhir baik. Apa yang harus kita lakukan? Tolong selamatkan aku. Jangan takut. Semua keluarganya dibakar mati. Tidak ada yang lebih berbakat darinya dalam hal ini. Jadi dia sering suka keluar dan berjalan-jalan tanpa tujuan. Begini. Besok kamu pergi beli kertas uang. Tulis namanya di atas kertas uang itu. Bakar di persimpangan jalan. Baik. Sudah datang. Tidak ada kejadian aneh kemarin malam, kan? Ada. Tapi rekan kerja bernama Liu Zixuan membantuku menyelesaikannya. Kamu bilang apa, Liu Zixuan? Ya, kenapa, Manajer Chen? Buruk, buruk. Apa, Manajer Chen? Cepat katakan, ini Liu Zixuan. Dia sudah mati sejak lama. Sepertinya arwahnya tidak tenang.
Bagaimana dia mati? Ini juga salah saya. Hari itu dia berdebat dengan saya. Saya sengaja tidak membiarkannya pulang. Hasilnya, lewat jam 12. Dia tiba-tiba meninggal dalam sekejap 2000 tahun. Pak Chen. Apakah masih ada harapan untukku? Jangan khawatir dulu. Yang ingin membalas dendam adalah saya. Tapi kalau kamu benar-benar takut, kamu bisa mengundurkan diri. Saya tidak akan marah padamu. Pak Chen, saya tidak mengundurkan diri. Bolehkah saya mencari orang untuk membantu? Semangka ini berharap Anda yang masih single bisa mati karena memakannya. Saudara, kau yakin kau melihat hantu? Bisa jadi hantu yang memanggilmu. Jangan takut. Ada pemiliknya sendiri untuk dendam. Cepat tunjukkan dirimu. Aku ingin melihat apa yang dia inginkan. Dokter, selamat datang. Mari kita periksa. Jangan pergi, aku di sini. Kamu takut apa? Aku juga takut. Sudah kubilang, jangan mendaftar kerja. Sekarang takut tidak ada gunanya. Ayo. Kamu menemukan rahasia orang lain. Kau manusia atau hantu? Anak muda. Aku manusia, membuatmu ketakutannya. Kenapa kau membakar kertas? Aku untuk mengenang istriku yang telah meninggal. Untuk apa itu? Belasan tahun yang lalu peternakan kuda itu runtuh. Aku pergi minum alkohol. Selamat lolos dari bencana. Tapi mereka benar-benar manusia. Mereka semua menganggap saya sebagai anjing. Dulu saya juga tidak mati. Karena saya hanya bisa berpura-pura jadi hantu. Agar bisa mendengar orang-orang di sini mengenangnya. Anak muda. Kamu orang baik. Kau tadi menakut-nakutiku. Sungguh aku merasa bersalah. Aku tidak akan datang lagi nanti. Haha. Hahaha. Hahaha. Apakah kau manusia atau hantu? Tentu saja saya manusia. Ada apa denganmu? Dia itu hantu. Kakak, kalian berdua pingsan. Saya baik hati menolong kalian di sofa. Kamu bilang saya hantu. Cantik, saudara saya tidak ada masalah denganmu. Lebih baik jangan sakiti dia. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku lihat kalian berdua. Entah gila atau bodoh. Jangan jelasin. Perasaan sudah bilang. Kau sudah mati mendadak. Sentuh tanganku. Aku dingin, kan? Kalau tidak ada, ya sudah. Siapapun yang tidur di sampingku waktu kecil itu hantu. Apapun yang dia katakan, kamu percayai. Siapa yang memberi ini padamu? Segera buang saja. Kalau tidak dibuang, nanti akan terlambat. Ini diberikan oleh manajer Chen. Dia bilang ini bisa mengusir roh jahat. Dia bilang untuk mengusir roh jahat, ya usir saja. Ini adalah hal yang mengundang roh jahat. Kenapa aku harus percaya padamu? Kalau tidak percaya, perhatikan baik-baik. Apakah di atas sana ada garis darah merah? Memang ada ya. Itu darah yang kamu ambil dari mayat. Orang Thailand sering menggunakan ini untuk mengutuk. Apakah kamu baru-baru ini sering melihat istri yang terbakar itu? Kamu tahu kenapa kamu bisa melihatnya? Semua karena liontin ini. Mengapa manajer Chen ingin mencelakaiku? Aduh, kamu tahu apa? Cepat bilang. Sekarang sudah begini. Aku juga tidak ingin menyembunyikan ini darimu lagi. Sebenarnya, istri itu adalah ayah Chen Sui. Apa? Dia terbakar hidup-hidup.
Amarahnya sangat dalam. Tidak ada cara untuk bereinkarnasi. Jadi dia menjadi arwah gentayangan. Kau tahu kenapa kau bisa datang ke hotel ini? Karena tanggal lahirmu cocok dengan dia. Dia menggunakanmu sebagai pengganti. Pak Zhao, aku sarankan kamu segera berhenti kerja. Aku sudah bilang sama kamu sejak dulu. Hotel di jalan global ini berhantu. Ah, tapi aku. Bantu aku buka pintunya. Kenapa kamu kunci pintunya? Gunung. Buka pintu. Biarkan aku masuk. Gunung. Kenapa kamu bersama hantu? Mengapa kamu ingin mencelakanku? Jangan bilang padanya, aku takut. Pasti sudah datang. Dia datang ke sini buat apa? Kamu bodoh ya? Dia tentu saja mau lihat kamu hidup atau mati. Saudara, ini terlalu menakutkan, kan? Aku sudah tahu hotel ini angker, tapi tidak menyangka seangker ini. Bukannya penelitian tentang hal-hal gaib? Kok kamu juga bilang gitu? Perhiasan yang kalian lempar tadi sudah dilemparkan. Apakah sudah aman sekarang? Perhiasanmu itu terlalu mencekam. Aku juga tidak yakin apakah masih berfungsi untukmu sekarang. Lalu bagaimana sekarang? Aku punya satu ide. Aku kenal seorang ahli perhiasan. Mungkin dia bisa membantumu. Jadi kita pergi mencarinya. Tidak, Chen Shui masih di luar. Orang tuanya itu juga di luar. Siapa itu? Saya Chen Shui. Kenapa kamu tidak membuka pintu untukku? Aku baru menemukan nomormu di CV. Cepat menjauh dari Liu Zixuan. Dia bukan manusia. Dia meninggal mendadak. Lihat apakah dia tidak bernapas. Siapa yang menelepon siapa? Telepon penipuan. Hentikan dulu panggilannya. Tubuh Liu Zixuan meskipun tidak dingin. Tapi sepertinya dia memang tidak bernapas. Apakah aku telah ditipu olehnya? Kamu brengsek. Apa kalian sedang melakukan apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku mau ke toilet. Ayo kita pergi bersama. Kalau mau sendiri juga boleh. Aduh, orang-orang tertentu. Hanya penakut. Bahkan tidak berani ke kamar kecil. Apakah tidak? Chen Shui dan pria tua itu keluar dari toilet. Gigit kamu tidak jadi. Bukan aku, kamu yang menyuruh. Aku tidak enak badan. Kamu keluar dulu. Baiklah. Ada apa ini? Kamu tidak merasa ya? Dia sama sekali tidak bernapas. Zhang Lu, kenapa kamu membiarkanku di luar? Cepat buka pintunya Zhang Lu. Kamu pulang saja dulu. Kami masih perlu istirahat. Sudah pukul 12. Kalau keluar sekarang, bagaimana kalau bertemu dengan Liu Zixuan? Kamu percaya siapa? Apa yang Anda bicarakan, Bos Zhao? Saya tidak mengerti. Kamu sudah bilang. Sekarang harus turun karena urusan. Saya tidak berani keluar. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Saya tidak ingin terus berada di sini. Baik vertikal maupun horizontal, itu tetap satu pisau. Wah, ayo pergi. Siapa kalian? Mengapa kau berpakaian seperti itu? Aku adalah adik laki-laki Zhang Zi. Kau terlalu tidak sopan. Semua orang bilang hotel ini angker. Hati kita membuat kita berpakaian seperti ini. Menggoda tamu bagaimana? Tidak bisa? Makan apel tua. Apakah kamu berdarah? Dia dulu adalah resepsionis hotel. Hahaha, apa yang kamu katakan itu benar. Dia memang hantu. Hahaha. Saat terakhir aku masuk telekomunikasi, aku bahkan memanggilnya keluar. Kalian tidak mungkin bertemu dengannya, kan? Tadi kamu baru saja ada di sini. Dia ingin mencelakakan aku. Dia meninggal mendadak. Tidak pernah muncul lagi.
ternyata bersembunyi di kegelapan untuk menakut-nakuti. Orang-orang, jangan takut. Kita panggil yang lebih hebat. Tanya bagaimana cara menghadapinya. Pergi cari yang lebih hebat. Lebih hebat apa? Tentu saja untuk memberi makan. Minuman apa? Dewa arak? Shang, apakah kita benar-benar bisa mengundang Dewa Kupu-Kupu? Tentu saja bisa. Saya sudah mengundangnya beberapa kali. Dewa Kupu-Kupu ini juga hantu. Kamu tidak akan terjebak olehnya, kan? Iya, benar. Saya rasa kita sebaiknya tidak sembarangan mengundang Dewa Kupu-Kupu. Ya, kalian lihat, saya terjebak. Di luar ada Liu Zixuan. Kalian tidak takut? Lagi pula, aku sudah bekerja di hotel ini cukup lama. Dan aku masih tinggal di sini tengah malam. Aku selalu ada. Siapa Xiao Ma? Jangan tanya itu. Tunggu sampai Xiao Ma diundang kembali. Tanya saja apa yang kalian mau tanya. Ingat. Apapun yang terjadi, jari tidak boleh lepas. Kakak, apakah Chen Sui ingin menjahati saya? Kakak, apakah kamu pegawai dari Dabao Chang? Apakah kamu yang saya bicarakan? Siapa yang suruh kamu merekam ini? Apa yang terjadi? Chen Zong, saya hampir tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan juga harus menahan. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Jangan pergi, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Ah. Apa yang terjadi? Chen Zong, dia sudah masuk belum? Kalau begitu, kita lari saja. Kita tinggalkan hotel. Baik-baik saja. Ada apa denganmu? Selesai sudah. Kalau kamu tidak lari, kita bisa lari cepat. Di luar ada kebakaran. Ayo lari. Semuanya kacau. Suara di luar sangat bising. Mari kita masuk bersama. Cao. Bagaimana bisa kau masih hidup? Apa yang terjadi dengan Sangsa? Saya bukan Sangsa. Lalu siapa kau? Kakak, kau tidak peduli lagi. Kamu tanya apa? Kami tidak punya dendam padamu. Lebih baik kamu pergi saja. Aku merasa sangat dingin. Aku bersembunyi di dalam tangki air. Tapi tidak ada yang menyadarinya. Aku merasa sangat dingin. Kapan kamu mau pergi? Sangat sepi. Ayo temani aku. Dengan keheningan tidak ada istirahat. Jangan kejar kami. Cari orang lain saja. Kami tidak ada serunya sama sekali. Tidak ada cara lain untuk terus begini. Apa yang bisa kamu lakukan? Oh. Kau pasti resepsionis baru yang datang, kan? Wajahmu terlihat seperti hantu? Kalian berdua tidur di koridor semalaman? Buruan kembali ke kamar dan istirahat. Sambil membersihkan diri dari nasib buruk itu. Aku juga perlu membersihkan diri. Membersihkan diri dari 2 buah zongzi. Nona, kamu mau menginap di hotel ini? Iya. Dengarkan aku. Jangan pernah menginap di hotel ini. Tidak bersih. Kakak, aku tidak percaya takdir. Beri jalan? Ya. Kamu tidak online? Banyak orang yang tinggal di hotel ini menghilang. Saudariku juga menghilang di sini. Terima kasih atas niat baikmu, Kak. Lihatlah, 2 orang ini tidur semalaman seperti hantu. Syukurlah. Akhirnya kamu mengangkat telepon. Setelah kamu dibawa pergi oleh Liu Zixuan semalam, saya tidak bisa menelepon. Saya pikir Anda telah dibunuh olehnya. Pak Manajer Chen, semalam saya mengalami masalah mendesak. Silakan ambil cuti. Ya. Baiklah, istirahat saja.
Datang lagi besok. Ingat, jangan pernah lagi percaya pada Lu Zixuan. Terima kasih, Jenderal Qin. Kamu kembali. Kamu kenapa ada di rumahku? Kamu yang suruh aku datang kemarin. Kamu lupa? Kamu bilang kunci diletakkan di bawah keset di depan pintu rumahmu. Apa aku bilang gitu? Tidak tahu. Kamu kemarin seperti kehilangan jiwa. Tidak heran tidak ingat. Kamu bilang kemarin malam. Kamu mau ke toilet kemarin malam. Mengunci aku di luar. Aku jadi marah dan pergi. Tidak heran kamu keluar tanpa melihat. Apakah ini benar-benar salah paham? Kamu lihat apa? Kenapa kamu pakai bajuku? Rumahmu berantakan seperti sarang ayam. Aku sudah berjuang keras untuk membersihkannya. Ada salahnya pakai bajumu? Liu Zixuan dalam foto itu jelas. Kenapa kamu bersembunyi? Tidak ada apa-apa. Seandainya aku sudah membunuhmu. Ternyata Chen Sui, bajing itu tahu aku mengacaukan rencananya. Mencari orang untuk berpura-pura. Aku serius. Tentu saja serius. Dia ingin kamu menjadi pengganti si tua itu. Jadi dia merancang untuk menyakitimu. Hahaha. Apakah ada detak jantung? Jika ada detak jantung, berarti aku adalah manusia. Kau bodoh. Mengapa kau memberitahuku semua ini? Karena aku menyukaimu. Aku tidak ingin kau tersesat. Zhang Luo, jika tidak, kita sebaiknya mengundurkan diri. Saya dulu juga tidak percaya hal-hal aneh. Bekerja untuk senang-senang. Tapi sekarang saya takut. Saya tidak bisa mengundurkan diri. Kasus Hotel Huangquan di internet sedang heboh. Apa tidak ada yang keluar untuk menangkap hantu? Ada. Tapi tidak ada yang bisa mengendalikan makhluk-makhluk itu. Pasti akan ada cara. Meskipun ada orang yang bisa mengendalikannya. Tapi terkadang manusia lebih kejam daripada hantu. Aku sudah beberapa kali merusak rencana Shan Snow. Aku khawatir dia sudah berniat membunuhku. Sekarang pergi menemuinya untuk menghitung. Benar-benar tidak tahu. Tadi malam aku menguncinya di bawah lantai. Juga tidak tahu dia bagaimana. Sudah. Kamu pergi ke lantai berapa? Aku bantu kamu tekan. Kamu ikut aku ngapain? Anak muda, kamu punya sesuatu yang kotor di tubuhmu. Aku bisa melihat seseorang yang terbakar menunggang. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Di tengah malam, jika kamu menungguku di sini, tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Bukankah itu berarti harus menungguku lagi di tengah malam? Setelah pukul 12? Tapi ya tahu. Pak Master. Hahaha. Aku bilang. Kamu lakukan apa? Nona, kamu tidak apa-apa? Cepat masuk dan lihat. Cepat pergi. Kamu cepat. Buat apa sih? Ada kecoa di kamar. Kebersihan hotelmu terlalu buruk.
Maaf ya. Saya akan menukar kamar Anda. Mengapa harus tinggal di lantai 2? Tanpa petugas pembersihan pula. Baik. Nenek Zhang. Ya? Siapa Anda? Mengapa memakai baju milik suami Nenek Zhang? Panggil saja saya Sister Lee. Siapa yang memintamu untuk mengganti kamar tamu itu? Nyonya. Manajer Chen yang bernama Xia Yue Guang tidak memberitahumu? Lantai 3 dan di atas tidak boleh dibuka untuk umum. Kamar di lantai 3 dan di atas tidak boleh dibuka untuk umum. Apakah kamu sudah mengingatnya? Saya hanya lupa. Ada apa dengannya? Dia sudah mati. Kamu benar-benar membawa malapetaka. Kamu. Masih punya tenaga untuk memanggil ambulans. Tapi saya tidak punya ponsel. Ponsel saya tertinggal di meja depan. Tolong ambilkan untuk saya. Saya melihat hantu. Dia di mana? Dia hanya diam di tangga dan menatapku. Dia melepaskan pakaian. Kamu melihatnya di lantai berapa? Aku akan naik ke lantai 5. Aku melihat dia di lantai 4. Ada perasaan aneh yang benar-benar ada. Aku membalikkan kepala. Dia membalikkan kepala dan menatapku. Tiba-tiba kepalanya jatuh. La 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 la. Aku melihatnya. Itu dia? Dia tidak akan masukkan. Itu aku. Tidak apa-apa. Anak muda, buka pintunya. Biarkan kali masuk. Ya. Kamu cepat pergi saja. Kalau kamu tidak pergi, saya tidak akan sopan lagi. Lantai 3 itu sangat berbahaya. Ayo pergi bersama saya. Kamu cepat pergi saja. Kami tidak akan membuka pintu untuk hantu. Saya manusia. Kamu masih mengatakan bahwa kamu manusia? Wajahmu bercahaya hijau? Hahaha. Mungkin itu cahaya dari cermin yang menyorot. Hahaha. Bagaimana dengan lehermu? Oh. Apakah leherku terlihat bagus? Bagus. Leher kalian juga akan seperti ini. Hahaha. Halo Kuo Chen. Halo saudara. Kamu di rumah? Aku sudah menghubungi orang yang kuberitahu sebelumnya. Ahli keluar dari gerbang. Aku di hotel. Aku harus bertemu hantu. Dia mau masuk lagi. Jangan takut, cepat lepas sepatu. Satu menghadap atas, satu menghadap bawah. Aku segera datang untuk menyelamatkanmu. Tidak apa-apa, aku sibuk dulu. Aku peringatkan kamu ya. Jangan sekali-sekali punya pikiran tentangku. Aku ini wanita tangguh loh. Potong. Aku masih terkejut dengan lainan. Kemarin malam kusibukkan sepanjang malam. Sampai lelah. Berisik, aku mau tidur. Hei, Sistli. Hari ini tidak banyak tamu. Mengapa memesan begitu banyak makanan? Tidak seharusnya disuntik.
Kamu bagaimana bisa masuk? Xia Yue Guang, kamu di toilet ya? Sayang. Kamu di mana? Aku jelas mendengar suaramu. Wow. Hahaha. Terima kasih, Master, atas bantuanmu. Apakah Li Jie juga hantu? Li Jie. Tidurlah, itu adalah ayahmu yang pertama kali melepaskan mereka. Apakah dia itu Xiao Ma yang disebutkan oleh Zhang Shao? Dia adalah teman Zhang Shao. Mengapa mereka harus menyakiti aku? Zhang Shao, kamu sama tidak malunya seperti Zhang Shao. Bahkan percaya pada kata-kata hantu. Apa itu orang seperti itu? Aku adalah. Zhang Lu itu siapa bagiku? Dia dalam bahaya. Kamu cepat keluar. Tidak bisa percaya padanya. Kembali. Sebenarnya Sudong bukanlah Master Zhongkui? Apa dia juga hantu? Dia bukan. Kenapa kamu buat aku lari? Dia lebih menakutkan daripada hantu. Jangan tanya lagi. Ikuti saja perintahku. Langsung saja mengundurkan diri, ya? Saya tidak bisa mengundurkan diri. Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Jangan tanya lagi. Saya sudah bilang. Halo. Apa ini Zhang Wu? Saya Ibu Kuode. Kamu cepat datang. Dia hampir tidak bisa lagi. Apa? Kuo Cheng? Kuo Cheng. Ada apa denganmu, Kuo Cheng? Maafkan aku. Tidak apa-apa. Zhang Mo pasti akan mengingat ini sekali seumur hidupnya. Sial, aku seharusnya tidak membawanya ke Hotel Golden Road. Kecil, cepat angkat kepalamu dan lihat. Aku baru saja tertidur. Tante Huo Chen bilang kamu tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Tidak seburuk itu. Hanya tertabrak mobil di jalan menuju hotel. Aku tidak bisa menemani kalian mencari Master Ma. Ini adalah adiknya. Kau mau apa? Sanglong, aku sudah menunggumu lama. Kau adalah Master Wang. Kenapa kau menatapku? Aku bukan bicara tentang dia. Saya lihat mereka semua hanya karakter kecil. Saya mengusir mereka dengan air seni anak laki-laki saya. Air seni anak laki-laki. Syukurlah kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, nyawaku tak akan selamat. Sekarang kamu masih punya setengah nyawa. Katakan saya bisa menyelamatkanmu. Guru, saya tidak perlu banyak bicara akhir-akhir ini. Semua tahu. Kali ini berani membawa hal-hal jahat datang. Saya tidak perlu melihat untuk memahami. Ada apa di depan pintu?
Kamu cukup buka pintunya. Takut seperti tikus. Hal jahat sudah hilang. Tidak perlu panik. Master memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sungguh hebat. Itu hanya kutukan dari pabrik linen. Benar-benar. Orang-orang yang terbakar di pabrik linen itu mengganggu saya. Ada juga yang bilang saya ditunggangi oleh seseorang yang terbakar. Awalnya, roh-roh terikat itu tidak bisa meninggalkan hotel. Tapi, kamu lahir di tahun, bulan, dan jamin, orang yang murniin. Jadi mereka bisa mengikuti Anda pergi. Orang murniin akan saling melawan dengan Yin yang kuat, Yang lemah. Anda pergi ke hotel Jalan Huangquan. Mereka pasti akan mengawasi Anda. Master, tolong bantu saya. Iya, Master, saya ingin benar-benar terbebas dari mereka. Hanya ada satu cara. Bawa dia, kamu bisa masuk dan keluar hotel dengan bebas. Pak Wang. Jadi sebenarnya tidak ada bahaya baginya untuk tetap tinggal di hotel. Dia harus tetap tinggal di hotel. Kalau tidak, makhluk-makhluk jahat itu akan mengikuti. Bahkan teman-teman dan kerabatnya juga akan terancam. Gushen mengalami kecelakaan karena saya. Saya tidak bisa membiarkan orang lain terluka lagi. Zisuan, berhentilah bekerja. Mari kita tidak bersentuhan selama beberapa waktu. Tidak bisa. Aku harus menemanimu. HMPH, benar-benar sepasang burung yang seumur. Biarkan aku. Bagaimana kau bicara? Sekarang apa-apa saja. Saya juga tidak ingin menyembunyikan ini lagi. Kamu bilang Zhang Yu. Kamu orang yang baik. Saya tidak tega kamu mati di dalam hotel. Sebenarnya? Bilang saja. Kebetulan sekali. Bisa bertemu denganmu di sini. Kali, kamu juga di sini. Saya tinggal di sini. Mau naik ke atas duduk-duduk? Boleh saja. Tidak usah, Kak Li. Kami masih ada urusan. Mau kembali ke hotel. Yo. Bukankah ini Liu Zixuan? Sudah lama tidak bertemu. Aku pikir kamu sudah diculik oleh hantu. Manajer Chen, saya tahu ada kesalahpahaman antara kamu dan Zixuan. Saya minta maaf mewakili dia. Kamu minta maaf mewakili dia? Kamu pikir kamu itu siapa? Cepat kembali bekerja. Oh, benar juga, Manajer Chen. Kemarin saya salah memindahkan seorang tamu bernama Lucky Palace ke lantai 3. Apakah dia sudah check out hari ini? Tidak ada orang seperti itu sama sekali. Apa kamu salah ingat? Tidak mungkin, saya jelas-jelas sudah mendaftar. Pasti ada namanya. Sang Lu, apakah keadaan mentalmu belakangan ini baik-baik saja? Kalau saya tidak salah ingat, saya juga tidak mengalami halusinasi. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, hotel ini tidak terlalu bersih. Orang yang kamu lihat itu bisa jadi. Maksudmu dia hantu? Tidak mungkin, ya, orang kayu. Kalau begitu, lakukanlah sendiri. Liu Zixue, ayo ikut aku sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan. Aku tahu toko ini berhantu. Lalu, apa masalahnya? Hantu bisa menakut-nakuti orang, tapi juga bisa membantu orang menghasilkan uang. Saya datang hanya untuk duduk. Sekalian menikmati sedikit. Siapa kamu? Kenapa kamu di atas? Lebih dari 3 lantai. Tidak boleh dibuka. Maaf, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Duduklah. Hei. Mana orangnya? Ada orang tidak? Hahaha. Ada orang tidak? Hahaha. Ada apa denganmu?
Ya Tuhan, tangan ini tidak mungkin. Da Qiang. Sudah berlari begitu lama. Tidak mungkin tidak lelah sama sekali. Harus cari cara. Aku hehehe. Bagaimana bisa meninggalkanku? Aku tidak. Benar-benar baik. Pak Sang. Pak Sang. Sangat bagus. Benar. Bagus. Apa itu bodoh? Menjadi. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan mati di atas sana. Bodoh, kamu kemana saja beberapa hari ini? Apa kamu mau terbang kembali ke Jepang? Beberapa hari ini tidak sakit. Tapi aku tetap sadar. Tidak menunjukkan tanda-tanda. Pelan-pelan membaik. Kamu terlalu menakutkan. Aku kira kuda poni itu temanku. Tapi dia menipuku. Aku benar-benar bodoh. Lagi pula tidak terlalu larut. Mari kita pergi dulu. Kau pergi dulu saja. Aku ingin istirahat sebentar. Lagi pula masih ada waktu sebelum jam 12. Aku akan membantumu kembali ke kamar. Iya. Kamu anak yang baik. Kamu anak yang baik. Bukannya dia. Tidak. Tidak mirip lagi. Kamu terlalu mirip. Hai Xiaen. Apakah kamu masih tidur? Sudah pulang ke rumah. Itu bagus. Ada suara orang di sebelahmu. Tidak. Tidak ada kerjaan. Kamu sudah pulang? Oh, hei, duduk yang baik, duduk yang baik, duduk yang baik. Dia memperhatikanmu. Lalu bagaimana, Master Wang? Jangan takut. Saya punya satu cara. Apa cara? Mengatasi masalah harus kembali kepada yang menimbulkan masalah. Makhluk jahat itu muncul karena kalian menggunakan pedang jahat. Kalian harus menggunakan cara yang sama untuk mengusir mereka. Zhang Zong. Kenapa wajahmu tampak begitu buruk? Saya tidak tidur semalaman. Jangan-jangan ada makhluk jahat yang mengikutimu? Ada seorang gadis bernama Xia Yue Guang. Dia mengikuti saya dari hotel sampai ke rumah.
Meskipun dia tidak masuk ke dalam rumah, dia menakutkan tetangga kami. Benda kotor ini sudah mengikutimu ke rumah. Sejujurnya, selama kamu diserang, dia selalu mengikuti saya. Hai, Pak Sang, tolong bantu saya. Saya sudah membantu Anda dan hampir dibunuh. Saya tidak mau dikunci di lantai 5 lagi. Pak Sang, saya minta seorang master. Dia bilang kita hanya perlu bermain lagi dengan Ouija board untuk mengirimnya pergi. Pak Sang, jika saya tidak menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, kau akan... Tolong jangan menakut-nakutiku. Sungguh, siapapun yang bersamaku pasti akan mengalami masalah. Prosesnya seperti ini. Jadi dia tidak bisa bermain lagi dengan ini. Kita harus mencari yang lain. Baiklah. Aku sedikit takut. Jadi aku persiapkan beberapa minuman. Minuman bisa membuat orang miskin berani. Setelah kita minum ini, aku akan menemanimu naik dan menjaga satu sama lain. Bagaimana kabar saudara laki-lakimu hari ini? Apakah dia pernah mengalami stroke? Aku sudah jauh lebih baik. Harapannya tidak lama lagi aku bisa keluar dari rumah sakit. Bagaimana situasimu di sana? Jangan ditanya lagi. Aduh. Aku masih terjebak dengan hal-hal kotor. Bisakah kamu mencari beberapa teman lagi untukku, agar aku bisa memanggilmu untuk menarik uang? Apa? Kamu gila? Aku tidak gila, Master Wang bilang. Hanya dengan cara ini aku bisa dipanggil. Buang barang kotor itu. Tunggu sebentar. Aku akan tanya dia apa yang terjadi. Hei. Hei dokter. Kamu yakin Master Wang yang menyuruhmu mengambil batu ginjal? Iya, kenapa? Sang Ru, kamu pergi ke Jieguang Street? Tidak ada apartemen Tianan yang nomor 3 lantai 404? Ya, aku dan Liu Zixuan pergi bersama. Bagaimana mungkin aku begitu bodoh? Bagaimana mungkin aku salah alamat? Kenapa kamu bertanya begitu? Pak Wang bilang kamu sama sekali tidak mencarinya. Bagaimana mungkin? Aduh, Tuan Gao, yang kamu temui bukanlah Master Wang. Kamu sekarang di mana? Di hotel. Cepat cari tempat aman untuk bersembunyi. Siapa kamu sampai-sampai mengatur orang lain? Masalah ini harus diselesaikan oleh yang membuatnya. Kalian harus punya cara yang sama. Punya rasa. Saya jelas-jelas tidak membakar tempat yang salah. Bagaimana bisa? Zhang Hu. Sudah lama tidak bertemu ya? Hahaha, jangan dekati saya. Hati-hati, saya akan membuatmu kembali ke pabrik roti. Di sini ada begitu banyak orang, kenapa kamu justru mencari saya? Saya akan membuatmu mati lebih dulu. Lalu biarkan mereka semua turun menemanimu. Jangan jangan mendekat. Ada apa? Kamu kenapa? Aku baru saja melihat sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor. Dari mana datangnya sesuatu yang kotor? Kenapa aku tidak melihatnya? Zixuan sudah lama tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Jangan takut, yang kamu lihat tadi pasti hanyalah ilusi. Ilusi? Sisa waktu kita tidak banyak lagi. Kamu sudah sadar sekarang, kan? Kamu cepat ikuti aku. Mereka sebentar lagi akan mengejar kita. Bagaimana kau tahu aku berhalusinasi? Aku berjalan mataku juga kabur. Semuanya hampir tidak terlihat. Kau melihat apa? Tadi kau bilang siapa yang mengejarku? Jangan tanya lagi. Tidak ada yang menemani aku. Kita bicarakan lagi di rumah. CCS, apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Kemarin dan hari ini aku merasa ada yang tidak beres denganmu. Mengapa tidak jujur saja? Aku ingin.
Tapi aku tidak yakin kalau magang tidak ada dirimu. Tanpa terima kasih. Kalau kamu tidak jujur, aku tidak akan pernah lagi percaya padamu. Kamu bilang ada hantu di hotel. Cucu-cucu aku, cucu-cucu aku. Apa yang terjadi? Hantu memiliki serangan fisik. Aku akan membunuhmu. Ah. Xiaolu, selamatkan aku. Bangunkan dirimu, bangunkan dirimu. Tunggu sebentar, bukankah aku tidak sengaja memukulnya pingsan? Zixuan ditangkap oleh si tua itu. Apakah benar-benar aku? Apa maksudmu dengan mengatakan hal ini saat kamu selalu menyerangku? Tidak usah bicara lagi, cepat pergi menyelamatkan Zixuan. Ini adalah kompleks ini. Ada 2 kompleks. Orang ini adalah master keluar dari klan Kuo Chenxi. Jangan lihat lagi, masuklah. Tidak perlu banyak. Bilang saja, aku akan mengutukmu. Jangan lihat lagi. Aku sudah menghancurkannya menjadi debu. Ini pasti teman Kuo Chen, Zhang Lu. Master Wang, aku sudah datang mencarimu sesuai alamat sebelumnya. Tapi bukan kamu yang ada saat itu. Aku sudah tahu semuanya. Syukurlah kamu menyadarinya tepat waktu. Kalau tidak, kamu sudah mati lebih awal. Wang Dadan si penyihir ini. Hanya untuk menghidupkan kembali istrinya. Wang Dadan awalnya adalah karyawan pabrik linen. Sebuah kebakaran telah membunuh istrinya. Selama beberapa tahun ini dia terus mencari cetakan murni. Untuk membawa jiwa hotel keluar. Kau bilang aku membawanya pergi untuk mencari orang yang dia inginkan. HMPH, dia akan berhasil. Apakah kau masih hidup sekarang? Apakah itu berarti dia masih ingin mencelakaiku? Kau tidak perlu khawatir. Akan ada aku di sini. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih, Master Wang. Dan saya punya seorang teman. Dia diculik oleh sesuatu yang jahat. Apakah dia dibawa kembali ke hotel? Jangan bicara, biar saya meramal. Dia tidak mati. Saya melihatnya. Dia ditahan di sebuah ruangan yang dipenuhi kegelapan. Ruangan itu gelap. Apa itu energi negatif? Apakah Zixuan di hotel? Kak Zhang Taoli, sampai jumpa besok. Kamu juga pulang lebih awal. Tidak perlu menunggu sampai saatnya. Hahaha. Siapa? Berani sekali. Ternyata tempat dengan asap yang begitu tebal. Paman Wang, kenapa kamu di sini? Tadi aku tidak melihatmu. Kalau kamu tidak datang, malam ini pasti mati di sini. Aku turun. Cepat pergi, kalau tidak cepat, sudah terlambat, cepat pergi. Kamu tidak pergi, masih mau menemani saya. Kamu adalah monster. Saya tidak mau ikut kamu. Siapa yang bilang itu? Master Wang bilang kamu manusia. Saya tidak takut padamu. Jangan menakut-nakuti saya. Ternyata kamu yang ditipu oleh orang mati itu. Sudah mati. Uangmu milikmu itu. Sudah lama mati dalam kebakaran besar di pabrik linen itu. Hidup semasa. Kemampuannya sangat dalam. Dia sekarang masih hidup atau tidak? Ketika pertama kali melihatnya, apakah dia memakai topeng, memakai jubah? Merasa penasaran, mengapa dia membungkus dirinya begitu rapat? Air mata sudah terbakar.
Sanglu. Sanglu, cepat buka pintu. Buka pintu, biarkan aku masuk. Aku tidak akan buka pintu. Cepat tunjukkan wujud aslimu. Wujud asli apa? Cepat buka pintunya. Aku ada hal penting yang ingin kubicarakan. Kuo Chen bilang bahwa kebaikan dan kejahatan bisa mengusir yang jahat. Aku tidak pernah memberitahumu alamat rumahku. Bagaimana kau bisa menemukannya? Kau pasti hantu. Saya hanya merasa sudah pipis lama. Tiba-tiba saja tahu di mana kamu tinggal. Aku akan mencobanya lagi. Aku juga tidak tahu mengapa bisa tahu di mana kamu tinggal. Lalu apa yang terjadi pada hari itu ketika kamu tiba-tiba hilang? Aku sudah menaruh mantra di pintu. Kamu jangan pukul-pukul lagi. Memukulnya juga tidak akan bisa masuk. Mengutuk? Bukankah cahaya ini hantu? Nah, angkat kedua tanganmu biar ku baca. Hantu tidak akan menyerang dengan serangan fisik. Dia hanya akan menyerang dengan serangan fisik, tidak membawa apa-apa di tangannya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Hahaha. Kamu cantik. Ini kamu. Kamu bisa mengalahkanku di hotel. Malu. Segalanya sudah berakhir. Kalau ada nadi, dia manusia. Ah. Lalu kenapa dia seperti hantu? Setelah tahu, dia dirasuki. Dia pasti sudah gila. Bagaimana bisa jadi gila? Mungkin terpengaruh oleh pegawai hotel. Orang yang lemah jiwa mungkin mendengar bisikan pegawai. Lama-lama pasti jadi gila. Ngomong-ngomong, dia bilang apa padamu? Dia bilang aku memelihara hantu di hotel. Ingin membunuhku. Jika aku mati, semuanya akan berakhir. Oh tidak, dia bilang kita memelihara hantu di hotel. Ternyata itu omong kosong. Kata-kata orang gila tidak bisa dipercaya. Master Wang, apakah kamu punya cara? Kamu tidak bisa membiarkannya gila begitu saja. Aku ingin tahu apa yang bisa melekat padanya. Kamu lihat. Ada satu cara yang bisa dicoba oleh raja. Metafora untuk mengganti perasaan. Yin dan yang meresap. Yin dan yang seimbang. Saling bergantung. Selama kamu dan dia. Ini agak tidak tepat nih. Kalau kamu tidak bisa, lebih baik langsung saja bawa dia ke rumah sakit jiwa. Oke. Wajah Higuang lumayan juga sih. Tapi sekarang dia kebingungan. Apakah ini memanfaatkan orang lain? Badannya juga masih oke. Tidak masalah. Kamu juga tidak mau masuk rumah sakit jiwa, kan? Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Hahaha, jangan gila. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Jika kamu terus seperti ini, aku akan bertindak tanpa basa-basi. Zikian, apakah kamu baik-baik saja? Biarkan saya masuk dulu. Tunggu sebentar. Ada apa? Seperti apa dia? Saya belum pernah melihatnya. Kamu malu. Bukan. Eh. Zishuan, bagaimana kamu bisa keluar?
Aku sebenarnya ingin menyelamatkanmu. Tapi aku hampir mati di hotel. Beruntung Master Wang datang tepat waktu. Kamu lagi-lagi mencari Master Wang? Bukan, dia yang datang mencariku. Dia bilang aku harus menjauh dari hotel untuk menyelamatkan diri. Baru kemudian mencari cara. Master Wang dan mereka satu kelompok. Jangan cari dia lagi. Maksudnya apa? Ya itulah urusannya. Di dalam ada orang. Tunggu sebentar. Sudah lapar kan? Ayo kita pergi makan bakar. Aku tidak lapar, kamu pergi saja. Tunggu dulu. Keringat aja, mandi yuk. Kenapa kamu begitu gelisah hari ini? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada? Apa ada yang terjadi? Pindah dulu ah. Top, aku tidak menyangka kamu berpikir seperti ini. Kamu tidak bilang tidak ada yang disembunyikan dariku? Kamu kenapa berbaring? Jelaskan padaku. Situasinya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak mau mendengar, tidak mau mendengar. Bukankah kamu ingin mendengar penjelasanku? Xiao Yu. Sekarang aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Ternyata semua ini hanya keinginan sepihak dariku. Kedepannya, kamu adalah. Tidak ada hubungannya dengan saya sedikit pun. Zixuan. Dengarkan aku menjelaskan. Aku melakukannya demi gereja. Kian. Sudah 2 tahun, aku masih belum mendapatkan kabar darimu. Aku sudah mencari di seluruh hotel. Tapi aku tidak menemukannya. Apakah kamu benar-benar hilang di hotel? Atau, apakah kamu berpura-pura hilang untuk menjauh dariku? Apakah kamu benar-benar hilang atau pura-pura hilang? Tenang saja. Aku harus berhenti. Aku benar-benar sudah mencoba yang terbaik. Pada saat Deng Zixuan pergi, aku juga merasa bahwa aku jatuh cinta padanya. Iya. Kamu jangan gila-gilaan lagi. Aku tidak akan melompat ke sungai seperti kamu lagi. Siapa dia? Aku tanya kamu, dia siapa? Pacarku. Dia sudah hilang sejak liburan musim panas 2 tahun yang lalu. Hilang. Sudah. Di mana dia hilang? Hotel Wen Kuan Lu. Kamu sudah sadar. Kamu keluar cepat. Faktanya memang begitu. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Percaya tidak? Aku percaya. Kamu tahu apa yang aku alami belakangan ini? Energi negatif di hotel ini terlalu kuat. Kau terserang setan. Kau terus mengikuti saya, dan ingin menyerang saya. Terserang. Mungkin tidak semudah itu. Saya bekerja di industri media baru. Biasanya membuat video tentang misteri supernatural. Saya tinggal di hotel untuk mendapatkan bahan untuk video. Hari itu kamu tertidur. Aku membawa kamera ke lantai 5. Tiba-tiba aku dipukul pingsan.
Dalam kabut, aku melihat seorang wanita tua yang kering. Dia sepertinya bernama Li Jie. Kemudian aku dikurung di sebuah kamar tamu. Di dalam kamar ada seorang gadis. Dia tampak seperti hantu. Saya benar-benar ketakutan hingga kehilangan akal. Jadi, kamu bukan kerasukan hantu, tapi tertekan karena ketakutan. Kamu tahu kenapa saya mencabut ponselmu? Tidak tahu. Karena wanita yang mirip hantu itu. Sama persis dengan orang di ponselmu. Bentuknya sama persis. Kamu bilang apa? Sudah lama sekali. Orang seharusnya sudah pergi, kan? Tidak perlu begitu tegang. Kak Li dan Pak Zhang pulang malam. Tunggu sebentar lagi. Kalau benar Kak Li yang mencetak ini, berarti dia pasti ada masalah. Kita harus lebih berhati-hati. Sudah setengah jam. Meskipun orangnya belum pergi, kita bisa bersembunyi saja. Lagi pula dia seorang wanita tua. Meskipun ketahuan. Lihat saja reaksinya. Ham. Sang Lu datang lagi. Kamu seharusnya pergi. Bagaimana ini? Tidak ada jeruk di hotel ini. Ham, tanyakan pada pelayan. Saya ingin makan satu. Mari kita putar arah. Oh Tuhan, aku pergi oh Tuhan. Kamu terjebak. Begitu bodoh ya? Aku adalah putri. Apa bisa sama denganmu? Kamu berdiri di situ ngapain? Tolong bantu aku. Kamu ngapain sih? Aku mau pijat kamu. Kamu tinggal pegang tanganku saja. Kamu. Kamu ingat waktu itu dikurung di ruangan mana? Ketika aku keluar, aku sudah tidak sadar lagi. Sama sekali tidak ingat. Kita bisa tag di grup teman tidak? Tertawa. Sepertinya di sini tidak ada apa-apa. Langkah kita selanjutnya. Adalah dia. Gadis yang saya lihat adalah dia. Tian-Tian. Apa ini? Ini adalah sekte jahat. Perasaannya tidak bisa diprediksi. Sang Wu. Gadis yang kubaca adalah dia. Saat itu aku terkejut olehnya. Yang kamu lihat saat itu bukanlah foto. Meskipun saat itu aku tidak tahu apa-apa. Tapi bukan berarti aku tidak bisa membedakan antara orang dan fotonya. Tidak. Kamu sangat membosankan. Hahaha. Benarkah?
Hotel ini tidak benar-benar berhantu. Kan tidak apa-apa. Saya sudah mengalami beberapa kali. Tidak ada yang terjadi, kan? Angin barusan aneh. Ada sesuatu yang masuk. Tidak tahu siapa yang datang kali ini. Suara apa itu? Apakah itu kakak? Kenapa kamu tidak keluar? Aku ada di luar mobil. Hahaha, aku sudah terlihat. Sangwu. Sangwu. Bangunlah, Sangwu. Jangan dengarkan dia, Sangwu. Oh. Diam. Kita harus cepat pergi. Kalau tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Kamu tidak bisa. Kamu? Aku pergi dulu ya. Aku tidak akan membiarkanmu lewat. Aku dorong kamu. Eh. Ayo cepat datang ke sini. Sang Luo, kamu ngapain diam saja? Ada apa denganmu? Ada sesuatu yang menarikku. Jangan. Jangan pergi. Apakah kamu akan meninggalkanku lagi? Haha. Master ini terlihat sangat hebat. Dia adalah yang berhasil mengembalikanmu. Gadis kecil ini memang punya pandangan yang tajam. Silakan, hari ini datang karena apa? Wang, saya tidak bisa berbohong. Anda bisa sedikit merendahkan diri. Kami bahkan bertemu dengan hantu. Hampir saja kami pergi ke hotel hantu itu. Itu. Sekarang tubuhku belum pulih. Jika kamu benar-benar terjadi sesuatu, apa yang akan kita lakukan? Saya tahu apa yang terjadi. Pembesar juga jangan menyalahkannya. Dia juga hanya ingin pergi ke hotel untuk mencari pacarnya yang hilang. Hanya berani mencari orang. Kamu pergi ke hotel berhantu itu, hanya untuk mencari pacar yang hilang. Ya, tapi kemarin malam kami tahu dia sangat mirip dengan wanita itu, bahkan ingin membunuhnya. Kalau bukan karena saya, dia pasti. Jadi kamu datang hari ini untuk menanyakan hal itu? Ya, bisakah Anda memanggilnya keluar? Saya ingin tahu mengapa dia menyakitiku. Bagaimana dia kehilangan keperawanannya di hotel? Bagaimana dia meninggal? Tenang saja, Wang Xi akan menanganinya. Tidak akan ada masalah. Pergi. Jika tidak pergi, saya pasti akan membunuhmu. Ah. Jangan teriak apa-apa. Ada hantu. Saya juga tidak tahu. Dia sama sekali tidak keluar. Saya kaget. Saya pikir saya akan melihat hantu lagi. Pak Wang, kekuatan Anda belum sepenuhnya pulih? Benar, itu adalah jurus penangkapan jiwa. Meskipun bukan sihir yang terlalu kuat, secara teori saya seharusnya bisa menahannya. Kamu bicara banyak hal ini, apakah berarti tadi gagal? Saya tidak gagal. Dia sendiri yang tidak mau keluar. Pak Wang, kenapa dia tidak mau melakukan penjualan berantai? Apakah dia terjebak di hotel? Ritual pemanggilan jiwa meskipun bukan sihir yang hebat. Tapi hotel seharusnya tidak bisa menahannya. Satu-satunya penjelasan adalah dia sendiri tidak ingin muncul. Kamu mau apa? Kami tidak punya uang. Master Wu, Dalong. Kamu lagi cari uang dadangnya. Aku sudah bilang padamu kan? Dia ingin membunuhmu. Tapi. Dia bilang-bilang apa? Itu yang tertutup 3 ya. Itu jelas-jelas 8. Setengahnya tertutup. Zhao Long cepat lari. Jangan dengarkan dia. Lanjut. Lari kemana? Tuan Dao ini. Jalan mati.
Apakah Zhang Luo masih percaya padanya? Dia sudah terbakar sampai mati dalam kebakaran besar itu. Aku adalah makhluk yang mati. Alo, jangan dengarkan dia. Dia adalah orang yang merugikan orang lain demi merendahkan anak dan mempermalukan ayah. Seorang iblis. Kau makhluk terkutuk. Melawan hukum alam. Wahaha. Yang lu melihat dia terluka oleh perlengkapanku. Dia hanyalah mayat hidup. Dia adalah makhluk iblis. Aku lihat dia. Dia tidak tahu ilmu Dao. Lalu apa yang terjadi dengan tanganmu? Dia terkena racun di bus. Siapa kau? Saya. Jangan lupa untuk melihat sesuatu. Salah langkah. Tidak ada jalan kembali. Meskipun itu manusia. Penuh dengan ide. Akhir yang sama. Hahaha. Mereka datang, Master Wang. Kalian mengganggu saya berlatih. Xiaolong, cepat kemari. Orang-orang ini adalah yang direkrut oleh iblis jahat ini. Ayo cepat lari. Ayo buktikan siapa yang lebih kuat. Mereka berkelahi. Ayo kita lari. Tidak, aku harus membantu Master Wang. Sanglong, kenapa kamu kembali lagi? Bukankah mereka dipanggil oleh Master Wang? Kenapa mereka menyerang Master Wang? Sanglong mengganggu mantranya. Dia terkena backlash. Sanglong, cepat bantu aku. Hai, Wang Xi. Ya, Laudi. Sanglu, kau baik-baik saja kan? Kau ini bodoh. Kali ini kau pasti percaya denganku, kan? Wang Xi, aku percaya denganmu. Tapi mengapa kau menutupi setengah dari rohau? Meskipun saya memiliki sedikit kemampuan, tapi saya juga tidak bisa mengalahkan para mayat hidup ini. Hanya dengan cara ini saya terpaksa mengambil langkah ini, untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Apakah Anda juga tidak bisa mengalahkan Master Cuma? Jika bukan karena kalian yang mengganggu formasi saat itu. Yang justru membantu saya. Malam ini saya juga sulit untuk terhindar dari kematian. Sang Kuo, bagaimana kalau kita lari saja? Kamu juga jangan selidiki penyebab kematian Tian-Tian lagi. Aku juga tidak ingin merekam bahan tangan lagi. Tidak, aku sudah bilang sejak lama. Sang Lu sudah membebaskan mereka. Sekarang jika dia tidak mengakhiri semua ini, bukan hanya kamu yang akan mati. Banyak orang yang tidak bersalah juga akan terlibat dan ikut mati. Sang Lu Zhen, percayalah, lihatlah apa yang kau percayai. Merusak kehidupan manusia. Mengorbankan lebih banyak orang yang tidak bersalah. Lalu bagaimana? Hanya bisa menemukan orang yang menyebabkan kebakaran itu. Membuka ikatan hati orang-orang yang sudah mati. Biarkan mereka kembali ke debu dan tanah. Bagaimana kita bisa menemukan pembakar yang dulu itu? Ya, bukankah kebakaran di pabrik Yabang itu kecelakaan? Jika memang ada pembunuhnya, apakah kita beberapa orang ini bisa menangkap mereka? Sekarang saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya hanya bisa bergantung pada kalian sendiri. Saya tidak menyangka akan sekompleks ini. Dia mencari pacarnya yang hilang. Hanya bertahan di hotel. Tidak kelihatan sih. Masih setia juga. Kali ini mereka pasti akan ke hotel. Kamu sudah menyelesaikan urusan dengan Lin Zikuan belum? Xiang Lu dan Xiang Yue Guang. Mereka sudah menyelesaikan urusan tentang keseimbangan yin yang. Dia sudah tidak ambil pusing lagi. Seharusnya tidak ada apa-apa lagi. Si Luo Zisuan benar-benar mencari masalah. Jangan pergi. Aku pusing. Aku sedang memikirkan bagaimana cara menemukan pelaku kebakaran sebenarnya. Mengakhiri semua ini. Bagaimana kalau kita langsung lapor polisi? Kamu rasa ini bisa berguna?
Semua orang menganggap kebakaran waktu itu adalah kecelakaan. Kok saya merasa ada bau aneh di lorong ini? Tentu saja, seseorang masih di sini dan tidak pergi. Siapa yang kamu maksud? Siapa yang tahu siapa yang aneh? Zhang Wu, sudah larut malam. Apakah tamu seharusnya pulang sekarang? Zhang Wu, sudah larut malam. Apa kamu rela melepaskanku? Jangan berlebihan. Aduh, jangan ribut lagi. Aku sudah pusing setengah mati. Zhang Wu itu kan Lolita. Uang ini jangan dipinjamkan. Dia punya pacar, bukan kamu. Kamu yang sebenarnya kotor. Ada apa? Zishuan, aku sudah suka padamu. Tapi saat itu kamu pergi terlalu cepat. Dan memblokir nomorku. Tidak ada kesempatan untuk memberitahumu ini. Sungguh. Dengar tidak? Tapi saat itu, sinar matahari dirasuki hantu. Jadi aku melakukannya untuk menyelamatkannya. Jangan bilang padanya. Aku tidak gila. Dia yang gila. Sama sekali tidak bisa mendengarkan. Jangan berisik, saya rasa kita sekarang harus mencari cara. Untuk menemukan pelaku kebakaran yang sebenarnya. Saya rasa manajer hotel Jianghuan pasti tahu. Jadi saya berencana kembali ke hotel untuk mencari manajer Chen dan Ibu Zhang. Memanggil mereka keluar. Tidak, itu sama sekali tidak bisa. Kenapa reaksinya begitu besar? Meskipun hantu di hotel sangat kuat. Tapi aku tidak mengalami masalah, kan? Dan ini satu-satunya cara yang ada. Aku tidak bilang bahwa hantu tidak bisa dipanggil. Aku bilang tidak bisa mencari Chen Shui dan Zhang Xiaofang. Kenapa Li Jie justru orang jahat, ya? Sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu. Tapi aku tidak menemukan kesempatan. Chen Shui, Zhang Shao, dan Li Jie semuanya satu kelompok. Mereka semua orang jahat. Selalu berusaha menyakitimu. Kamu sebenarnya seperti apa? Sekarang kamu bisa bilang. Zhang Shao adalah karyawan hotel. Selain itu juga aktor di hotel. Aktor. Hotel ini tetap beroperasi secara normal. Tapi lantai 3 dan di atasnya dilarang untuk umum. Aku dan Nyonya Zhang hanya bertugas untuk menakuti orang. Baiklah, jadi kamu adalah si jahat itu. Kami hampir mati karena ulahmu. Kau tahu tidak, saya tidak sengaja. Sebenarnya, saya selalu mencoba mencegah Zhang Zong dan staf hotel agar tidak terlalu dekat. Karena masalah ini, Chen Shui sudah mengancam saya berkali-kali. Mari kita tenang sebentar. Apa rahasia yang dimiliki Hotel Sichuan? Saya juga tidak tahu. Kami berdua, saya dan Nyonya Zhang, adalah karyawan tingkat rendah. Nyonya Li memiliki wewenang yang sangat tinggi. Tapi dia jarang bicara. Lalu si laki-laki tua MI Li itu, bagaimana dengan dia? Saya tidak tahu. Mungkin mereka juga aktor. Apakah kalian tidak perlu beradegan bersama? Menurut pendapat saya, mungkin itu adalah hantu. Joe, kita sebaiknya lebih hati-hati. Jangan mengganggu Mary dan Dong Bao. Bagaimana? Kita bertiga bisa memanggil pedangmu. Tidak perlu mereka. Kuo Chen, kamu sudah siap. Istirahat di rumah beberapa hari. Sudah sepenuhnya pulih. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan di hotelmu? Apakah Pak Wang membantumu? Jangan tanya, ada apa? Cerita panjang. Sekarang tidak usah membahas itu. Kita harus memanggil Papa Nowi JMU lagi. Saya ingin menanyakan siapa pelaku kebakaran itu. Kamu masih ingin memanggil dia Xian? Kamu lupa, kali ini Zhang Shao dirasuki. Dia berpura-pura. Nanti saja, kamu bilang ini. Sekarang kita harus segera memanggil dia Xian. Mencari bola ajaib yang diberikan padaku tahun lalu. Aku tidak ingin menemanmu lagi. Siapa tahu apa yang akan dipanggil lagi. Saat ini aku hanya punya cara ini. Aku sebenarnya punya cara lain. Mungkin bisa dicoba. Kita bisa mulai sekarang. Nanti ikuti urutan yang sudah aku ajarkan. Hahaha. Dengan air sebagai perantara.
dengan nasi sebagai pengantar. 1 batang menunjukkan ketulusan, 2 batang meminta keselamatan, 3 batang memanggil arwah. Sangat panas, saya adalah air yang Anda siramkan. Tianze, saya sangat lapar, mari kita makan bersama. Biarkan saya masuk. Mereka tidak akan masuk semua. Ini adalah cara yang saya butuhkan segera. Tanpa izin kita, mereka tidak bisa masuk. Buka pintunya. Buka pintunya. Joe. Saya lapar. Saya lapar, saya ingin membantu Anda mencari. Supaya Anda bisa memasak makan siang. Siapa yang tahu, saya akan membiarkan mereka masuk. Saya tahu. Sepatu JK sangat menakutkan. Hei, tunggu sebentar, kamu duluan yang bicara. Kita sudah membuang banyak bensin. Taruh gelembung miring dan buat saya pingsan. Lalu terbakar. Api semakin besar. Semakin banyak orang terbakar hidup-hidup. Lihat seperti apa dia. Aku tidak bisa melupakan. Aku ingat. Jadi bisakah kamu memberitahuku siapa dia? Dia berubah jadi abu, aku tahu namanya Sudong. Saya tahu. Sang Lu. Karena kamu tidak mau berhenti. Jangan salahkan saya jika saya kejam. Tutup. Mengapa dia tidak terlihat setelah hanya 1 gelombang? Apakah dia menemukan saya? Masuk. Coba cari lihat. Jika tidak ketemu, perbaiki di desa-desa sekitar. Sangat dingin. Lebih kejam daripada hantu-hantu di hotel. Sahabat. Perhatikan dia dengan baik. Ya ya, ya ya. Ayo kita pergi. Oh tidak apa-apa. Punggungku sakit. Ahahaha. Hati-hati denganmu. Bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa. Mas, apakah Anda melihat seseorang berlari melewati sini? Ah, dia adalah orang dari desa di depan. Dia adalah seorang pembunuh. Jangan menangis, bangunlah. Zisuan, bangunlah, ayo bangun. Kita ini di mana?
Ah, setelah kamu menderita, aku akan melepaskanmu. Sayang, HM. Tenang saja. Apa yang terjadi? Tentu saja ingin membuat kalian mati. Semua yang tahu rahasia harus mati. Ayo bunuh. Bunuh kami, jangan berharap bisa hidup. Hahaha. Tidak apa-apa. Aku sudah hidup cukup lama. Batu, tangkap dia, tangkap dia. Sudah terlambat, hahaha. Apakah kali ini aku benar-benar akan mati? Hahaha, pergi mati saja. Oh, ahahaha. Ah, berhenti. Berhenti. Jangan bilang apa yang kamu katakan. Jangan bilang ya. Benar. Apa yang terjadi? Kau terkena obat bius Sudong. Sudong adalah pelaku sebenarnya yang membakar itu. Dia sekarang ada di mana? Sudong melarikan diri di tengah kekacauan. Kalian pikirkan. Apakah aku ini mayat hidup? Siapa yang mengarahkan kalian untuk mencari Sudong? Master Huang, aku sudah tertipu lagi. Kamu benar-benar otak babi. Wang Dadan menemukan bahwa aura gelapmu tidak cukup kuat. Tidak bisa mengeluarkan energinya. Jadi dia memanfaatkan Sudong untuk mengubahmu menjadi hantu jahat. Membuatmu menjadi jembatan antara dunia gaib dan dunia nyata. Kalau begitu, ayo segera lapor polisi. Si brengsek Sudong. Melapor akan menguntungkannya. Saya akan melakukan cara ini sekarang. Cari orang dan cari posisinya. Sekarang tubuh saya agak lemah. Semoga bantuanmu. Mengapa harus meminta bantuan Zhang Lu? Karena dia lahir di tahun, bulan, dan hari yang gelap. Saya berharap kamu bisa membantuku. Dia banyak berbuat jahat. Meski satu nyawa bertukar, itu sepadan. Baik. Silakan. Bantulah. Bantulah, aku tanya sekali lagi. Apakah kau dengan sukarela menjadi penampungan? Betul, berdiri baik-baik. Tidak mau kamu. Apa itu kulit? Wang Sheng, kamu bukan bilang jiwa bisa keluar? Hahaha. Aku sudah bertanya lama sekali. Akhirnya kamu terjebak. Apa? Changru. Apapun pesan terakhir, silakan katakan. Nanti kamu bukan dirimu lagi. Benarkah? Aku tidak perlu mabuk. Tahukah kamu, Changru? Itu benar-benar otakmu. Sampai sekarang belum menyadari aku sedang membohongi kalian, kan? Zhang Lu, lebih baik kita cepat pergi dari sini. Ayo, jangan bergerak.
Jika kamu bergerak, aku akan membunuhmu. Matilah, apakah kamu ingin menipuku? Tapi aku bilang itu tidak cocok untukku. Mati. HMPH, dulu aku menghancurkan istriku dan mati di padang pasir. Untuk membangkitkan mereka. Aku telah mencari orang yang murniin selama ini. Selama bertahun-tahun ini, aku akhirnya menunggumu. Aku sudah berusaha mendapatkan simpatimu. Hanya untuk membuatmu menjadi kambing hitam dengan sukarela. Terlalu keji. Untuk menjadi istriku sendiri. Bahkan sampai membunuh Master Wang, HMPH. Juga bukan orang baik-baik. Sekarang semuanya tidak penting lagi. Aku bertemu dengannya. Kamu menyerahkan rencanamu kepada Wang Daren. Bayi ini hanya perlu membuatnya hidup kembali di tubuhmu. Tidak harus dikubur bersama. Hahaha. Dia datang hahaha. Ayo. Masuklah ke dalam tubuhnya. Cepat bantu saya telepon. Ayo cepat turun. Hahaha tidak mungkin. Lalu mengapa formasi itu tidak berfungsi? Mengapa formasi saya gagal? Master Wang. Kamu sama sekali tidak mengerti tentang ilmu ini. Kau bukanlah zombie. Hanya seorang malang. Mengatakan bahwa dia malang sudah cukup baik. Mengatakan bahwa dia tragis. Kastilku telah kalian hancurkan semua. Tidak ada hukum yang benar-benar adil. Dan kau tidak tahu ilmu apapun. Sekarang kau hanya gila. Hahaha. Aku tidak mengerti apa-apa. Aku tidak mengerti benda ini. Aku hanya sebuah lelucon. Aku masih hidup, tapi bisa mati dengan mudah. Dia sudah mati. Sungguh menyedihkan. Kesedihan di hati. Sudah bertahun-tahun, berarti sudah mati. Benar. Segalanya akan segera berakhir. Suzhou. Bukankah kau dibunuh oleh Master Wang? Hanya karena dia, Wang Dadan bisa membunuhku? Apakah kamu benar-benar pelakunya? Kamu tahu rahasia apa? Tenang saja. Aku tidak akan memberitahumu. Kalau kamu tidak bilang, aku akan melapor ke polisi. Kalau kamu tidak bilang, kalau begitu saya akan melapor ke polisi. Jangan. Saya bilang. Apa yang terjadi? Lehernya. Saya akan memberitahumu. Zhang Long tidak menyangka bahwa kamu punya nyawa sebesar ini. Wang Dada, kau belum mati. Meskipun kau mati, aku tidak akan mati. Apapun yang kau pikirkan. Lepaskan Kuo Sheng. Kita bisa bicara dengan baik-baik. Hahaha. Aku memang ingin melepaskannya. Tapi roh-roh di hotel ini tidak mau melepaskannya. Hanya ada satu cara untuk menyerahkanmu kepada roh-roh yang terkurung di hotel. Barulah hotel bisa beroperasi dengan normal. Mereka tidak mungkin telah melarikan diri jauh dengan Kuo Shen. Raja Phoenix. Dia tidak menggunakan sihir untuk menyembunyikan dirinya, kan? Jadi ini rahasia dari hotel tersebut. Mereka selalu melakukan pengorbanan manusia untuk menenangkan roh-roh yang terkurung.
Chang Wu. Kalau tidak, kita harus lapor polisi. Tidak bisa. Proses masih ada di tangannya. Lapor polisi berarti tidak ada nyawa. Lalu kita harus bagaimana? Ayo kita lawan mereka. Saudaraku, tahan sedikit. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Paling buruk, aku akan mengorbankan nyawaku sendiri untuk membuatmu hidup. Tidak bisa, tidak bisa. Guo Chen. Sang Lu, jangan bergerak. Kalau kau maju lagi satu langkah, aku akan membuatnya hancur menjadi debu. Aku tidak akan pergi, lepaskan dia terlebih dahulu. Tahukah kamu malam ini ada berapa banyak jiwa yang terjebak, menunggu dia mati? Hari ini adalah 15 Juli. Ini adalah batas terakhirku. Jika dia mati, yang mati adalah aku. Itu kamu, sekarang ini kamu. Kamu sudah mati, jangan kau tidak tahu terima kasih. Aku akan mati menggantikan dia. Hahaha. Kamu pasti tidak boleh mengubahnya. Mengubah korban dengan paksa akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Tidak bisa diganti. Kamu terlalu licik. Paman ini adalah guru kamu. Berhenti, kamu mau apa? Aduh, berhenti. Ini semua karena kamu memaksa saya. Tampan tapi tidak berperi kemanusiaan. Ayo pergi. Dia benar-benar melompat. Dia benar-benar melompat. Kamu tidak apa-apa? Ayo cepat. Saya baik-baik saja. Hari ini ada yang bilang saya otak anjing. Saya buat dia tahu bahwa dia bahkan tidak sebaik otak anjing. Belum membuat orang mati karena marah. Dibunuh oleh Yuan Hong, kan? Ayo. Junie, saya pergi ke kampung halaman dengan Zixuan dulu. Nanti aku akan sering datang menemuimu. Kalian berdua pegangan erat ya. Aku sudah menunggu untuk minum anggur pernikahan nih. Pamer kasih sayang cepat mati ya. Kalian berdua. Nanti kalau tidak mengundang aku, hati-hati kepalamu bisa pecah. Dan kamu sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Nona itu akan berangkat. Kebetulan saja bisa menuliskan semua pengalaman selama ini. Mengumpulkan banyak perhatian. Kamu ya. Kamu benar-benar tidak ingin menyelidiki bagaimana Tian-Tian meninggal? Saat ini aku hanya ingin selamat. Karena aku akan dikorbankan. Adik, kami sudah datang. Silakan masuk. Saya punya kamar yang hangat untuk Anda. Silakan masuk. Saya punya kamar yang hangat untuk Anda. Kamar 203. Apa yang terjadi? Pak Wang tidak mati. Mary dan si tua itu bukan hantu. Halo, baby. Akhirnya saya sampai di hotel. Mereka bilang hotel ini sering hantu. Aku justru tidak percaya hal-hal aneh. Kalau memang ada hantu, aku akan menggunakan seni menggodaku. Hahaha. Kakak-kakak. Siapa bilang aku tidak berani menginap di Hotel Jalan Huangquan? Tempat ini sangat aman. Kalian lihatlah. Lihat aku datang sendirian nih. Di kamar ini tidak ada apa-apa.
Apa ini? Oh, bagaimana? Ini yang terbaik kan? Ah, jenis yang terbaik ini sudah biasa kulihat. Hanya saja bisa digunakan. Kau harus cepat. Setengah jam lagi ganti saja. Setengah jam. Ya sudahlah. Kalau begitu, aku tidak mengerti kamu dulu. Baiklah, tolong tutup pintunya untukku. Sayangku, hehe. Kebenaran. Sangat dingin. Dong. Siapa Maria? Siapa yang mengizinkanmu naik? Kakak. Saya kepala sekolah di lantai. Tadi Anda memesan makanan di bawah. Aku lihat tidak ada orang di bawah, jadi aku membawakanmu. Aku baru saja terjatuh. Tapi makanannya dan berbagi dengan aku tidak ada masalah. Siapa yang menyuruhmu turun? Segera turun. Lalu barang-barang itu bagaimana? Taruh di meja depan. Kau sudah selesai? Oh, bukankah kau sudah mati? Tidak apa-apa. Mengapa kau biarkan aku kelaparan? Bukan salahku, jangan cari aku. Sudong. Maafkan aku. Hubungan kita sebelumnya begitu baik. Aku sudah tidak berguna. Kau bisa bunuh aku saja. Saat kalian makan bersama, aku berdiri di belakangmu. Kau tidak melihatku? Bukan aku yang melakukannya, cepat pergi, cepat pergi. Kalaupun itu kau yang melakukannya, tidak masalah. Ikutlah denganku. Aku sangat merindukanmu. Ini dilakukan oleh Wang Nana. Kalau mau bicara, cari dia saja. Tadi kamu bilang kita punya hubungan yang baik, kan? Kalau begitu, ikut aku saja. Lihat betapa seriusnya aku. Aku juga membawakanmu hadiah. Dengarkan aku, ada hantu, ayo pergi. Iya iya iya. Kakak, lagi ngapain sih? Kakak, jangan bikin ribut ya. Kakak, aku datang untuk membalas dendam. Kesalahan siapa? Aku tahu bahwa Pak Tua itu menakut-nakuti kamu. Nah, jadi kamu menakutiku ya? Ini bukan bercanda, bukan bercanda. Siapa namaku? Berapa banyak? Zhang Lutou sudah membalas dendam. Li Ji sudah mati. Zhang Lutou tidak akan mengaku. Tidak mungkin Sudong mati tanpa mengatakan apa-apa. Bilang lagi.
Orang di rumah sakit bilang Zhang Lu membawa Liu Zixuan kembali ke kampung halaman. Tunggu sebentar, saya pergi buka pintu. Su Dong. Tidak bisa. Saya akan menelepon polisi. Saya akan menelepon polisi. Ayo. Huh. Jangan datang. Pak Tu, apa yang terjadi? Di mana Nonali? Nonali. Nonali meninggal. Kulit kepalanya dirobek orang. Bagaimana mungkin? Mengapa Nonali bisa mati? Orang bodoh bukan alasan untuk melakukan kejahatan. Membunuh begitu banyak orang. Siapa yang menjadi hantu mereka? Saya tidak bisa. Siapa yang berpura-pura menjadi dewa atau setan keluar? Sudong. Bukankah Sudong sudah mati? Salah, memang sudah mati. Sekarang sudah bau. Aku tidak salah lihat. Itu Sudong. Kamu pergi lihat. Aku tidak mau pergi. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyewa kamu buat apa? Makanan? Apakah kamu bisa menuangkan air? Tentu saja bisa. Bukan orang-orang di lantai 5 saya. Saya akan menghancurkan tiang semen ini. Kalau begitu, cepat lihat saya. Cepat pergi. Ya sudah, pergi saja. Tolong saya, tolong saya. Bukankah kamu bisa ilmu sihir? Kamu tidak bisa sendiri? Saya sedang menipu kalian. Saya sama sekali tidak bisa jadi hantu. Ah, tolong saya. Ah. Ah, jangan mendekat, jauh dariku, pergi. Hahaha. Ini benar-benar kamu. Ah. Manajer Lee sudah datang menemani saya. Kamu juga datanglah. Kenapa? Mari kita bicarakan dengan baik. Aku tidak sengaja. Dia yang membunuhmu. Kalau kamu ingin balas dendam, cari dia. Tuan Su, Tuan Su. Dengar, semua ini dia yang menyuruhku lakukan. Bohong. Dewa. Kau sudah melihat wajahmu yang sebenarnya. Kau begitu kejam kepada siapapun. Tuan Su. Tuan Su. Bunuh dia. Setelah membalas dendam, segera pergi. Tidak apa-apa. Aku akan butuh kasih sayang dari anjing itu. Aku butuh cinta anjing itu. Aku butuh cinta anjing itu. Aku butuh cinta anjing itu. Aku butuh. Perbesar sedikit. Orang-orang ini bukan orang yang kau dan Chen Xiong bunuh. Tidak. Aku tidak. Pernah berpikir bagaimana aku meminta ampun kepada kalian sebelum mati? Tapi kalian meminta ampun kepada mereka. Apakah mereka akan mengabulkan? Ayo. Maafkan aku. Maafkan kalian. Kakek Hei. Kakek Hei. Kau sebenarnya telah melakukan apa pada mereka?
Dan berbohong pula. Aku akan memotong lidahmu. Jangan. Aku tidak bermaksud membunuh kalian. Kalau kalian patuh, kalian pasti akan sukses. Harus disalahkan. Jika mau menyalahkan, salahkan orang-orang kaya itu. Benar, itu mereka. Mereka demi kepentingan pribadi. Menganggap kalian sebagai mainan. Sama sekali tidak menganggap kalian sebagai manusia. Itu kamu. Itu kamu. Kalian. Apa kalian benar-benar pergi? Kami memang pergi, tetapi kami kembali lagi. Kamu ini brengsek. Tidak ada yang kamu katakan. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Siri, bolehkah kita pergi nonton film? Manajer Chen dan Nyonya Zhang sudah mengakui semuanya. Ada apa? Katakan saja pada kepala polisi. Aturannya. Biaya properti harus saya ganti. Tidak masalah. Hotel hukuman neraka. Ini adalah tempat para kaya melakukan hal-hal kotor. Dan rumor tentang hantu di hotel ini, yang mereka sendiri yang menyebarkannya. Tujuan dari semua hype ini adalah Chen Shui ingin memanfaatkan penjelmaan hantu untuk membuat tamu-tamu individual menjauh dari hotel. Sekarang Chen Shui dan sekutunya semuanya sudah ditahan. Selanjutnya mereka harus menghadapi keadilan. Akhirnya pertunjukan konyol ini berakhir. Meskipun alam semesta bisa membawa seseorang kembali dari kematian, tetapi aku juga harus menyambut kehidupan baruku.